negeri untuk saham-saham yang memiliki ciri-ciri: satu, memiliki fundamental yang baik; kedua, memiliki likuiditas yang baik; dan ketiga, memiliki juga valuasi yang baik dan juga cash flow yang baik. Itu bisa dilihat dari top 20 stocks yang ada yang mengalami peningkatan. Meeting dengan MSCI berjalan dengan baik dan konstruktif. Sekarang memang the devil is in the detail. Harus detail nanti ke depannya. Tentu kami sebagai market participant juga merasa ini sesuatu yang nantinya tentu akan makin baik untuk pasar modal kita. Mungkin juga observasi tadi dari Ibu Ketua, satu, memang secara makro pasar di Asia memang sedang mengalami tekanan dan juga komoditas juga sedang mengalami tekanan. Dan yang melihat hari ini mungkin dari sisi investor terjadi rebalancing. Yang kemarin saya bicarakan bahwa ada uninvestable asset, bahasanya stok yang dibicarakan oleh MSCI itu sekarang yang kalau dilihat adalah peningkatan investment dari institusi, baik dari dalam dan luar negeri untuk saham-saham yang memiliki ciri-ciri: satu, memiliki fundamental yang baik; kedua, memiliki likuiditas yang baik; dan ketiga, memiliki juga valuasi yang baik dan juga cash flow yang baik. Itu bisa dilihat dari top 20 stocks yang ada yang mengalami peningkatan dan juga top 20 stocks yang mengalami penurunan. Jadi ini juga ini perlu dilihat secara makro saja, bukan hanya di level Indonesia alone. Ya, saya rasa ini rebalancing dan ini menurut saya sih sesuatu yang nantinya akan baik. Nggak semua bakal overnight. Saya tahu waktu tadi siang saja ada beberapa wartawan tanya besok bagaimana. Yang penting adalah progres yang kita lakukan day by day. Kami sangat encourage melihat step-step yang dilakukan sangat serius. Jangan lupa buat teman-teman wartawan semua, hari Rabu announcement, Senin Minggu sudah di-announce, dan Senin, dan ini sangat cepat. Bisa dibilang untuk banyak negara-negara yang di cover MSCI, bisa dibilang ini salah satu yang tercepat dari sisi regulator dan juga dari sisi bursa yang ada. Ini juga merupakan sesuatu yang encouraging. Terima kasih. Terima kasih. Menyampaikan pesan, kita titip pesan untuk seluruh investor di Indonesia, jangan panik, tetap tenang, tetap mengambil keputusan investasi secara rasional. Melihat investasi itu adalah bagaimana melihat fundamental dan juga prospek ke depan, gitu ya. Terima kasih. Saya koreksi dikit tadi yang disampaikan Pak Hasan, bukan hari ini Pak Hasan kita terusin, dari Sabtu, Minggu, Senin, mungkin atau seminggu begini, sampai lupa hari kita ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih nih teman-teman media, banyak sekali nungguin kita di hari Senin 1 Februari 2026. Pada sore hari ini saya bersama Pak Hasan, Pak Pandu, kemudian Pak Jeffrey Hendrik dan juga Pak Samsul. Beberapa hal ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini teman-teman media pasti juga mencermati bagaimana market kita pada hari ini ditutup turun 4,88%. Jadi indeksnya di 7.922,73. Namun di balik angka penurunan tersebut tentu ada hal lain yang harus kita lihat juga, dan ini hal yang sangat baik. Ternyata setelah 4 hari asing net sell, pada hari ini asing mencatatkan net buy sebesar 654,9 miliar rupiah. Jadi ini berita bagusnya bahwa ternyata foreign buy hari ini setelah 4 hari kemarin net sell dari foreign. Kemudian kalau kita lihat teman-teman ya, secara regional, indeks-indeks di regional juga minus ya. Kalau kita lihat di KOSPI Korea itu minusnya bahkan jauh lebih dalam, 5% lebih ya, 5,4%.
kemudian di Hong Kong, kemudian India, Singapura, dan Tiongkok juga secara regional melemah. Juga emas juga melemah pada hari ini. Jadi kita melihat ya ini juga untuk perspektif yang lebih luas dan lebih global begitu ya. Jadi market kita hari ini walaupun turun, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita lihat. Dan kalau kita lihat hari ini saham-saham yang turun adalah saham-saham yang selama ini memang harganya sudah tinggi begitu ya. Jadi kalau kita melihat investor melakukan rebalancing portofolio mereka. Dan kemudian nanti kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus, nanti Pak Pandu silahkan menyampaikan dari sisi investor. Itu kalau kita lihat saham-saham yang fundamentalnya bagus itu naik ya, cukup walaupun sedikit tapi naik begitu ya. Jadi ini satu hal yang positif bahwa investor melihat untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus mengalami kenaikan hari ini. Tetapi saham-saham yang turun hari ini kebanyakan adalah dari saham-saham memang secara harga sudah naiknya terlalu tinggi begitu ya. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah mencermati perkembangan yang sangat dinamis ini. Kami ingin memastikan bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien. Dan kami menghimbau kepada seluruh investor di tanah air, seluruh investor pasar modal untuk tetap tenang, tidak panik. Dan kalau kita melihat kalau investasi di saham di pasar modal itu kan ngelihat jangka panjang ya, lihat fundamental ekonomi kita sangat baik, dan juga kalau kita melihat prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik ya, tetap tenang. Dan kita semua di sini OJK, SRO, we are doing our job ya. Kita memastikan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kemudian kalau terkait hari ini pasti teman-teman juga menanyakan bagaimana update dari pertemuan dengan MSCI, betul ya? Nah, tadi dari pertemuan dengan MSCI tadi, sore tadi sudah selesai, dihadiri oleh perwakilan SRO, OJK, dan juga dari Dananar juga hadir. Kemudian nanti detailnya kami minta pada Pak Hasan Fauzi untuk menyampaikan. Silakan Pak Hasan. Kiki, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan yang saya banggakan dan hormati hadir di gedung bursa. Saya dan Bu Kiki sesuai komitmen kami hari ini juga berkantor di gedung Bursa Efek Indonesia ini. Tadi seperti rekan-rekan ketahui, sesuai dengan kesepakatan dan jadwal kami OJK, kemudian juga SRO yang dalam hal ini dihadiri oleh perwakilan dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tadi juga ada rekan-rekan dari Danantara ikut hadir dalam pertemuan dengan tim analis dari Indeks Provider Global yaitu MSCI.